Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat kerja dilaksanakan untuk mengesahkan anggaran efisiensi hasil rekonstruksi masing-masing kementerian atau lembaga. Untuk itu Pak Prabowo tidak salah orang menaruh Natalius Pigai dan Mugianto. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Hak Asasi Manusia, Mensesnek, LPSK, dan BNPT. Rapat kerja ini dilakukan dalam rangka penetapan hasil rekonstruksi anggaran kementerian atau lembaga tahun 2025. Rapat kerja membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Rapat kerja ini membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Juri Ardiantoro selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan rencana kerja Kementerian Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000 yang kami alokasikan pada dua program berikut. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp2.059.787.152.000 yang di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satuan kerja BLU yang bersumber dari PNBP BLU sebesar Rp392.962.982.000. Dan kedua, program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp842.075.695.000. Hari ini merupakan terakhir rapat DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga mengenai anggaran. Rapat ini digelar setelah pemerintah menyelesaikan rekonstruksi anggaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lebih baik langsung. Dan untuk mengetahui hasil terbaru dari rapat kerja DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait efisiensi anggaran, kita terhubung dengan reporter TV One Yohadas Leonardo. Selamat sore Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih dan selamat sore Prita, Zega, dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini, memasuki pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, ini sudah ada beberapa komisi yang kemudian menggelar maupun juga masih melangsungkan rapat kerja dan juga rapat pembahasan yang berkaitan dengan mitra kerja untuk kemudian membahas tindak lanjut dari efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 serta juga surat keputusan Menteri Keuangan nomor 37 MK02 tahun 2025 yang kemudian menjadi tindak lanjut pada DPR terkait efisiensi anggaran atas Inpres yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo pada bulan Januari kemarin. Lalu kemudian ada beberapa komisi yang sudah melangsungkan rapat seperti sebelumnya. Tadi ada Komisi 13, salah satu komisi yang menggelar rapat kerja yang kemudian mengundang mitra kerja, ada beberapa kementerian dan juga lembaga yang hadir, dan kemudian diketok dan disepakati oleh pimpinan Komisi 13 bahwa kemudian pemangkasan ataupun juga efisiensi anggaran dilangsungkan dengan catatan kami dari mitra kerja Komisi 13 sendiri yang membahas mengenai reformasi anggaran sendiri, reformasi regulasi maksud kami, di mana Komisi 13 tersebut mitra kerjanya yang paling tinggi terdampak adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pagu anggaran mereka yang diefisiensi hingga mencapai angka 4,4 triliun. Namun tadi baik dari Kementerian Imigrasi maupun juga beberapa kementerian juga lembaga lain juga memastikan bahwa meskipun ada efisiensi dan mereka semua akan menaati, namun tidak ada satupun kemudian yang mengatakan bahwa efisiensi ini kemudian mengganggu kinerja mereka. Bahkan beberapa temuan kami di antara ke Kementerian HAM maupun juga ke Kementerian Sekretariat Negara, misalnya Kementerian Sekretariat Negara ini memastikan bahwa rangkaian agenda-agenda yang nilai penting ini masih akan terus terjadwal, seperti diantaranya retret kepala daerah ini masih akan terus diupayakan meskipun ada kemudian efisiensi anggaran. Kemudian juga dari Kementerian HAM juga sama, pihak Kementerian HAM mengatakan bahwa untuk
rencana-rencana program-program yang sedang dicanangkan juga kemudian tidak terdampak secara signifikan, terutama juga berkaitan dengan gaji pegawai juga disinggung bahwa mereka tidak akan terdampak dari efisiensi tersebut. Lalu kemudian berlanjut ke Komisi 1. Tadi baru selesai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kemudian Komisi 1 ini menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan tadi disampaikan oleh Doni Hermawan, Wakil Menteri Pertahanan, bahwa kemudian Kementerian Pertahanan nampaknya juga terdampak dari efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri nomor 37 maupun juga Inpres nomor 1 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025, di mana kemudian tadi Kementerian Pertahanan mencatat bahwa pihak ataupun juga Kementerian Pertahanan ini mengalami efisiensi anggaran mencapai angka 29 triliun yang kami rekap begitu ya, di mana angka tersebut juga lagi-lagi dipastikan bahwa meskipun terjadi efisiensi namun Kementerian Pertahanan juga memastikan tidak ada kemudian dampak yang berarti secara signifikan. Sedikit kami ralat, bukan 29 namun 26 triliun dari dari pagu anggaran yang diefisiensi di Kementerian Pertahanan. Namun berbeda dengan di kementerian di Komisi 1 menuju Komisi 13, nantinya juga akan berlangsung rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat, salah satunya di Komisi 11 bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja tiba di gedung DPR untuk kemudian juga membahas soal tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri nomor 37 tersebut terkait efisiensi anggaran. Karena memang kemarin disepakati bahwa kemudian dari efisiensi anggaran tersebut yang bersifat impres dan juga Surat Keputusan Menteri akan dibentuk menjadi rekonstruksi anggaran yang kemudian diajukan kepada DPR seperti yang dilakukan secara serentak pada hari ini. Dan selain dari dua komisi tadi, juga berlangsung di Komisi 8 saat ini rapat kerja Komisi 8 dengan mitra kerjanya termasuk di antara ada Menteri Kementerian Sosial maupun juga Kementerian Agama yang kemudian membahas soal efisiensi anggaran. Selain juga nanti Komisi 1 juga akan menggelar kembali rapat mengenai efisiensi anggaran dengan mitra kerja mereka seperti BSSN, Lemhanas, Bakamla hingga Wattanas atau Dewan Pertahanan Nasional. Dan juga selain itu di Komisi 1 juga nanti akan menggelar rapat kerja terkait efisiensi anggaran ini yang akan dibahas kemudian dengan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN. Kemudian juga berlangsung juga tadi pada pukul 12 ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 bersama dengan mitra kerja seperti Kepala Perpusnas, BRIN dan juga Badan Pusat Statistik, serta di Komisi 10 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan sedikit catatan ini Prita Zega terakhir sebelum saya menutup laporan saya, bahwa memang pada hari ini serentak DPR dari 13 komisi tersebut menggelar rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat untuk kemudian menggodok Surat Keputusan Menteri nomor 37 tahun 2025 serta juga Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Tentunya menjadi pertanyaan kemudian seperti apa kelanjutan dari efisiensi anggaran yang saat ini sudah mulai nampak di kalangan publik. Sementara demikian kembali ke studio, Prita. Baik, terima kasih Ardo mengabarkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.